Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita kembali melanjutkan berbincang terkait dengan tema kita di mana Singapura menilai Ustadz Abdul Somad sebagai penceramah ekstrim. Tadi ya sudah jelas ya memang aturan yang berbeda. Tetapi kalau berbicara tentang paham Mas Islah ya, apakah itu tidak berbahaya? Karena di Indonesia ternyata boleh gitu. Ya, ya sebenarnya paham itu sendiri sih acuan dari pemerintah Indonesia, dari negara kita ini adalah sepanjang paham itu masih belum men-trigger aksi-aksi violence, kekerasan atau ekstremisme ya, itu memang masih belum bisa diapa-apain. Tapi artinya begini, apa yang dilakukan oleh Singapura ini juga sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh negara lain. Hanya negara kita ini terlalu baik memang. Menurut saya terlalu baik. Bahkan Arab Saudi itu sudah membanning Yusuf Qaradawi itu sejak lama. Sejak tahun 2017. Bahkan dia menangkap ulama-ulama di Saudi sendiri yang mengancam terhadap harmoni sosial di dalam negeri Saudi sendiri. Salman Audah, dia dihukum mati. Dan banyak sekali, bahkan kemarin ada 3 ulama yang dipancung karena dianggap mengagitasi masyarakat. Padahal pahamnya sama loh ini. Pahamnya sama-sama Salafi juga. Wahabi Salafi juga ini ulama-ulama, tapi kemudian karena dianggap membahayakan melakukan aksi-aksi segregasionis tadi, artinya juga melakukan agitasi-agitasi dan bisa menimbulkan social distrust dan juga mengancam intimasi sosial masyarakat, ditangkap. Dan kita terlambat dalam hal ini, kita juga selalu terlambat kok untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Ketika kita sudah mulai menemukan kebuntuan, sudah mulai gejolak terjadi di masyarakat, baru kita bertindak, kan biasa itu. Kita contoh lah, FPI, HTI ini kan selalu terlambat kita. Negara lain sudah selesai dengan itu. Baik, ini satu hal yang memang menjadi catatan begitu ya. Tapi bagaimana nih MUI sendiri lagi-lagi ya, ini kan memang ada pandangan yang mungkin secara ajaran tadi Anda sampaikan Prof, ini satu hal yang tidak salah begitu. Tapi ada juga pandangan lain yang menilai berbeda. Apakah memang perlu ada pembinaan terkait dengan konten-konten yang disampaikan oleh para penceramah di dalam negeri sendiri? Ya, sebelum saya masuk ke situ saya ingin sedikit komentar terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Ilham tadi ya. Silakan. Jadi tidak bisa jadi contoh Saudi Arabia untuk diterapkan di Indonesia. Di sana Wahabi, di sini tidak Wahabi, di sini Pancasila. Jadi punya ukuran-ukuran sendiri. Kalau di sana saya belajar tentang Timur Tengah cukup lama ya. Di sana itu pertentangan suku itu tinggi sekali, terkadang bercampur aduk dengan paham keagamaan, Syiah, Sunni, bahkan sama Wahabi, dan itu persoalannya adalah lagi-lagi soal kekuasaan. Jadi pertentangan-pertentangan yang ada di Mesir, di Saudi Arabia itu bukan karena soal agama, tapi karena soal politik gitu. Baik. Nah ini pertama, Indonesia tidak perlu mencontoh Saudi Arabia dan saya kira tidak perlu mencontoh juga Singapura, sistemnya berbeda sekali. Nah, soal pembinaan, ya kalau pembinaan tidak saja kepada penceramah, kepada masyarakat Indonesia secara umum itu harus dibina. Supaya tadi yang disampaikan oleh Pak Ahmad Nur Wahid soal radikalisme, soal pemikiran-pemikiran yang memungkinkan secara potensial itu bisa menjadi ledakan ya. Itu perlu, itu tidak saja soal penceramah. Tapi soal orang lain yang bukan penceramah itu juga begitu. Coba bayangkan, tadi disebut-sebut ya, media sosial itu luar biasa. Kejahatannya banyak sekali. Hoax itu banyak sekali. Bahkan begitu tingginya tingkat hoax itu, ceramah-ceramah seseorang yang dipotong-potong sehingga menimbulkan kesan yang sangat luar biasa. Ini membahayakan gitu. Iya, tapi ini juga kan kalau tidak ada pencerahan dalam artian merugikan juga citra penceramah kita, Prof. Pasti. Karena itu kalau di MUI itu kebetulan saya juga pernah menjadi ketua komisi pendidikan, Mas. Jadi saya punya program doktor pengkaderan pendidikan kader ulama S3 supaya moderat, supaya wasatiyatul Islam, supaya mengerti tentang Indonesia. Tapi MUI mengakui tidak ada penceramah-penceramah yang memang nadanya keras dan tadi terkesan ekstrim begitu. Ada. Jangankan soal ekstrim, orang yang sebetulnya tidak bisa berceramah kemudian berceramah kemana-mana. Ada yang bisa dilakukan oleh MUI untuk mereka itu? Oh, sudah. Bahkan penceramah-penceramah yang kemudian atau public figure ya, figure atau penceramah atau siapapun
masyarakat Indonesia yang dianggap punya pengaruh kemudian menyampaikan menyampaikan statement yang kemudian membuat resah, kita undang, Baik. kita ajak ke MUI, itu ada mekanismenya. Baik. Dalam kasus-kasus itu ya, kasus-kasus seperti itu. Tetapi MUI sudah punya pedoman tentang tadi, ingin menambahkan penjelasan dari Pak Ahmad Nurahid. Itu soal keislaman Indonesia itu kan wasatiyatul Islam. Ini sangat bersesuaian sekali dengan ideologi kita Pancasila. Jadi ini khas ya. Baik. Pancasila itu khas, jangan digeser-geser. Ya. Nah, Saya ingin ke sebentar Pak, satu lagi. Silakan, Soal radikalisme itu, soal radikalisme itu tidak saja menggunakan agama. Maaf, saya menggunakan agama, tetapi juga faktor-faktor ekonomi. Radikalisme ekonomi itu luar biasa. Ketidakadilan itu bagian dari bentuk-bentuk kedoliman yang mesti harus ditata. Banyak hal yang harus kita lakukan. Saya ingin ke Bang Husin, ini belajar dari kasus yang terjadi dan menimpa UAS dengan sikap pemerintah Singapura, apa yang bisa diambil? Jadi gini, saya sepakat dengan Cak Isla ya, mengenai bahwa kita itu sangat terlambat mengenai penangkalan radikalisme. Kalau Pak Kiai nggak sepakat membandingkan dengan Saudi, nggak apa-apa lah. Tapi ada beberapa negara, artinya mau itu Singapura, mau itu di Timur Tengah, ada Irak, ada Iran, bagaimana negara itu menghadapi paham-paham radikalisme. Bahkan di Iran sendiri, sebuah paham yang mencaci maki, mengkafir-kafirkan sahabat Nabi, itu sampai sekarang ditangkep-tangkepin semua. Kalau nggak mau pergi dari negara Iran akan digantung, dan itu sudah banyak buktinya. Nah, ini paham-paham seperti ini nih artinya perlu. Nah, saya melihat di Indonesia. Saya setuju. Sebentar dulu, Pak Kiai. Tetapi Indonesia punya model sendiri. Jangan kemudian model Singapura diterapkan, model Malaysia. Kalau Cak Isla bilang di Indonesia itu sangat telat, saya sepakat dengan Cak Isla, karena di Indonesia ini Indonesia ini harus segera maju dan sudah terlepas dengan masalah soal radikalisme. Jadi kenapa negara-negara itu sudah maju, bahkan di Eropa, nggak usah jauh-jauh, di Singapura aja bibit-bibit radikalisme, orangnya mau datang aja ditolak gitu, apalagi paham. Nah, sebaiknya kita sarankan di Indonesia juga seperti itu. Jadi mau nggak mau, karena ya kalau dari BNPT bisa pencegahan terorisme itu dari hulu dicegah terlebih dahulu, artinya itu ya akan teroris yang lain, teroris nggak bakalan bermunculan lagi. Saya langsung berarti ke Pak Nur Wahid. Bisa langsung. Iya, baik Pak Nur. Tadi ya kita telat katanya gitu, jangan sampai telat dan perlu model begitu. Belajar dari yang terjadi dengan diskusi tadi, dengan pemahaman yang tentu perlu di-clearkan ini sepertinya ya. Bicara tentang konten, apa yang bisa dilakukan kemudian dalam konteks pencegahan ini? Sesuai dengan amanah Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 yang breakdown-nya pada PP nomor 77 tahun 2019, penanggulangan terorisme memang harus dilakukan secara komprehensif, holistik dari hulu sampai hilir. Ya, kalau hilirnya insya Allah nggak ada masalah, karena sampai detik ini semenjak diberlakukan Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 di bulan November sampai detik ini, Densus 88 anti teror sebagai eksekutor di bidang penegakan hukum tindak pidana terorisme sudah melakukan preventive justice atau preventive strike kisaran 1.400-an ya sampai detik ini. Tetapi di bidang hulunya ini sehingga kita hanya bisa soft approach, yaitu melakukan moderasi beragama dengan menanamkan nilai-nilai wawasan kebangsaan, wawasan keagamaan, yang wasatiyah, yang tasamuh dan lain sebagainya ya. Dan kemudian melakukan kontra-kontra radikalisasi, baik itu kontra ideologi, kontra propaganda maupun kontra narasi, tetapi belum bisa melakukan upaya yang namanya deradikalisasi. Karena deradikalisasi di sini adalah proses atau upaya untuk mengembalikan mereka yang berpaham radikal menjadi moderat atau minimal mengurangi kadar keterpaparannya, tetapi hanya untuk mereka yang sudah menjadi tersangka.
terdakwa, terpidana, narapidana maupun mantan narapidana. Sementara yang mohon maaf dengan bahasa kami adalah OTG ya, orang-orang yang terpapar tidak sadar ini yang menurut hasil survei di 2020 itu masih sekitar 12,2% dari penduduk Indonesia. Ini yang menjadi kewaspadaan kita. Jadi sekali lagi kami memang berharap ya bangsa ini melakukan kewaspadaan secara semesta karena terorisme sudah menjadi common enemy, musuh segenap umat manusia, crime against humanity, sehingga kita semuanya harus bersama-sama melakukan perlawanan di segala lini, di segala bidang, di segala tempat, dengan mengembangkan narasi-narasi kebangsaan, persatuan, perdamaian, rahmatan lil ngalamin, hubulaton minal iman, dan lain sebagainya, akhlakul karimah. Dan terakhir saya ingin berpesan ya pada seluruh masyarakat bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia kita semuanya harus militan di dalam melawan segala ujaran kebencian, intoleransi, fitnah, adu domba, ataupun kita harus selalu hati-hati dan selektif di dalam memilih penceramah. Ya pilihlah penceramah yang menyejukkan, penceramah yang toleran, yang mengajarkan perdamaian, persatuan, dan akhlakul karimah. Dan unfollow, hindari semua oknum penceramah yang mengajarkan hate speech, intoleransi, adu domba, fitnah, dan lain sebagainya. Yakinlah bangsa kita sebagai bangsa yang plural, yang heterogen akan bersatu padu untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Baik, itu menjadi semangat kita semuanya. Terima kasih Pak Ahmad sudah bergabung bersama kami, Prof. Sudarnoto juga Bang Husin sudah bergabung di MNC News Prime. Salam sehat dan terima kasih juga. Terima kasih, terima kasih sudah bergabung. Nanti kita nyambung lagi karena sebetulnya banyak hal yang perlu untuk kita dibahas begitu ya. Tapi kita sepertinya sudah memiliki pemahaman, ada hal-hal yang memang jadi poin penting, tapi semangatnya sama begitu ya. Kita melawan terorisme, ekstremisme. Karena terorisme tidak ada agamanya. Itu dia. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi penting lainnya. Tetaplah di MNC News. Terima kasih.